juga kami menjelaskan sedikit tentang instruksi yang barusan kami sampaikan, yaitu melalui WhatsApp, dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Bidang, dengan Bapak Kabid SMA dan dengan Kabid SMK, Bu Mondi. Adapun hasil rapat koordinasi yang kami laksanakan beberapa minggu yang lalu di Bandung untuk menindaklanjuti program kejar yaitu program satu rekening satu pelajar. Intinya akan ada rapat lanjutan yang akan dilaksanakan hari Rabu nanti, dan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sutoko, Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan diminta untuk menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan sosialisasi bahan hasil dari tindak lanjut dari di Bandung. Mohon maaf apabila ini mendadak, seharusnya kami melakukan pendataan pemetaan ini setelah dari Bandung, yaitu di akhir September kemarin ya. Dan ini rapatnya akan dilaksanakan nanti hari Rabu tanggal 25 Oktober, sehingga kami berusaha menyiapkan data yang dibutuhkan sebagai bahan mungkin hari Selasa, berapapun nanti yang terkumpul di hari Selasa, sehingga kami deadline-kan hari Senin akan kami sajikan sebagai bahan paparan. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi data yang telah kami sampaikan melalui link Google Form berikut ini, dan ketika link itu dibuka, maka kita diminta untuk mengisi data seperti ini. Kita diminta dulu mengisi email, nama sekolah, NPSN, kemudian memilih kabupaten kota sesuai dengan sekolah kita, jenjang kita SMA SMK, dan negeri swasta juga dipilih. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu Kepala SMA SMK negeri dan swasta semuanya berpartisipasi dalam pendataan ini. Di sini yang diminta adalah data jumlah saja. Jadi bukan data nomor rekeningnya, hanya data jumlah saja. Tentu dalam waktu singkat, sehari dua hari, hari Senin mungkin ya, Senin sore atau Selasa sore lah, Selasa siang, Selasa sore, mudah-mudahan data itu sudah kami terima. Berapa jumlah murid di kelas 10 seluruhnya, tentu kita ini bisa hafal dengan mudah. Nah, namun ketika masuk ke pertanyaan kedua, yang mendapatkan PIP berapa di antara kelas 10? Nah, ini mungkin ada juga datanya di operator. Berapa data yang mendapatkan PIP? Kalau misalnya tidak ada, mungkin pakai pendekatan atau estimasi. Nah, selanjutnya ini juga ada murid kelas 10 yang memenuhi syarat PIP tapi tidak mendapatkan PIP. Ini mungkin estimasi pendekatan saja Bapak Ibu, kita lihat berapa jumlah siswa miskin atau siswa yang tidak mampu ekonomi menengah ke bawah yang ada di sekolah kita. Kita anggap saja mereka-mereka yang disubsidi, mungkin tidak diminta sumbangan, atau mereka yang sudah kita ketahui berasal dari kalangan menengah ke bawah atau memenuhi syarat-syarat PIP. Syarat PIP bisa kita pelajari di internet, di Google, ketik aja kriteria PIP. Namun apabila kita tidak mendapatkan data real, tidak sempat melakukan pendataan, maka poin ini kita lakukan estimasi saja. Nah, begitu pula poin 10, jumlah murid kelas 10 yang tidak memenuhi syarat PIP. Berarti ini yang menengah ke atas ya, karena PIP itu diperuntukkan untuk yang menengah ke bawah. Poin berikutnya nomor 11, jumlah murid kelas 10 yang memiliki rekening bank. Nah, ini ketika sudah bicara rekening bank, maka ini bank apa saja? Rekening pribadi pelajar atas nama pelajar. Jadi tujuan kita memang sesuai dengan instruksi Presiden, juga surat edaran Mendikbud dan surat edaran Mendagri, bahwa ke depannya kita akan membuat program supaya anak-anak itu mau menabung sejak dini, menyisihkan uang jajannya untuk nabung dulu baru untuk jajan. Nah, tentu awalnya dilakukan pemetaan rekening bank. Di sini juga daerah-daerah lain sudah ada yang berkolaborasi dengan banyak stakeholder lain untuk memastikan bahwa semakin banyak pelajar yang memiliki rekening, karena nanti rekening mungkin bebas biaya admin dan bahkan dapat subsidi kalau mau membuka di bank-bank tertentu, khususnya bank daerah. Tapi kalau rekening yang dimiliki bukan rekening bank daerah juga tidak apa-apa. Artinya pelajar memiliki rekening bank. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa dapat datanya dalam 1 hari, 2 hari depan, hari Senin atau Selasa. Tapi kalaupun tidak dapat, kira-kira diestimasi saja, minta pendekatannya. Dan nanti setelah kita mengirim data estimasi,
setelah kita mendapatkan data real, data validnya, kita bisa edit kok. Jadi Google Form ini bisa kita edit, kita revisi lagi. Poin ke-12, poin terakhir untuk di bagian pertama, yaitu jumlah murid kelas 10 yang belum memiliki rekening bank. Tentu kita kurangi saja dari yang poin 11. Ini selisih dari jumlah seluruh murid kelas 10 dikurangi poin 11, maka kita dapat poin 12. Yaitu jumlah murid seluruhnya dikurangi yang sudah punya rekening. Di antaranya adalah yang mendapat PIP, karena itu sudah dibuatkan rekeningnya oleh kementerian. Biasanya memakai BNI kah, bank lain kah, BRI kah, apapun itu terserah ya. Yang penting memiliki rekening bank atas nama pelajar. Maka jumlah poin 12 ini yaitu yang belum memiliki rekening bank. Nah, untuk bagian selanjutnya sama dengan bagian pertama, hanya beda jenjang. Ini sekarang untuk kelas 11, jumlah muridnya berapa, jumlah murid yang mendapat PIP berapa, jumlah yang memenuhi syarat PIP tapi tidak mendapatkan PIP, mungkin karena keterbatasan kuota berapa, jumlah murid kelas 11 yang tidak memenuhi syarat PIP berapa, yang menengah ke atas, jumlah yang memiliki rekening bank berapa, dan yang belum memiliki rekening bank berapa. Bagian terakhir untuk kelas 12, sama semua pertanyaannya. Sehingga kalaupun misalnya data realnya tidak bisa didapat, kami mohon Bapak Ibu berkenan mengirimkan data estimasi saja dulu untuk pendekatan. Jadi kita punya gambaran nih berapa persen sih sesumsel ini anak-anak yang belum punya rekening untuk menjadi sasaran target dari para stakeholder terkait seperti Biro Ekonomi, mungkin Bank Sumsel, maupun Bapak PJ Gubernur nanti akan memberikan intervensi melalui program-programnya. Selanjutnya kami minta data kontak person untuk mempermudah komunikasi apabila ada yang perlu diperbaiki dan ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nah, setelah kita memahami apa yang diisi, ini PDF-nya juga sudah kami kirim, maka kita tinggal membuka link, yaitu kita membuka apa namanya, Google, ya, kita membuka link tersebut dan mengisikan di dalam Google Form. Nah, ketika dibuka, maka emailnya misalnya ini email saya anang.purnomo@gmail.com. Nama sekolah misalnya SMAN 1 Lambang Dangku misalnya, saya misal ini ya, ini contoh aja. NPSN-nya 1060 misalnya, Lampu sesuai, bukan pilih SMK dong. kabupatennya di Muara Enim atau Ogan Ilir misalnya ya, jenjang SMA, pilih sekolah negeri, swasta juga nanti isi. Next, nah ini tadi, khusus untuk kelas 10, jumlah murid kelas 10, misalnya di sana kelas 10-nya ada 105 orang, jumlah murid yang mendapat PIP sedikit baru 21 orang, jumlah murid yang memenuhi syarat PIP tapi tidak mendapat PIP ini yang layak ya, yang layak, yang memenuhi kriteria, yang menengah ke bawah, mohon maaf yang miskin gitu ya. Misalnya ada 50 orang totalnya tapi yang baru mendapat PIP hanya 21 sehingga masih sisa 29 orang misalnya. Kemudian jumlah murid kelas 10 yang tidak memenuhi syarat PIP mungkin ada 50, berapa tadi? 55 ya. Karena 50-nya tadi terbagi menjadi A dan B ini di atas. Jumlah murid kelas 10 yang memiliki rekening bank, tentunya yang sudah PIP ini 29 sudah punya rekening bank. Namun di antara 29 itu ada 3 orang lagi misalnya, sehingga menjadi 32 orang totalnya. Atau kita dapat informasi sementara ada 10 orang lagi misalnya, sehingga menjadi 42 orang yang memiliki rekening dari 105 orang yang ada di kelas 10. Yang belum memiliki rekening misalnya, tentu kita kurangi saja dari 105 menjadi 40, misalnya sekitar 63 kalau saya nggak salah itu. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk kelas 11 kita masukkan jumlah muridnya 110 misalnya. Yang mendapat PIP hanya 10, yang memenuhi syarat PIP tapi tidak mendapat PIP ada 60 misalnya karena keterbatasan kuota. Yang tidak memenuhi syarat PIP berarti kalau di total A dan B 70 ke 110 berarti 40 di sini. Yang memiliki rekening bank otomatis yang PIP 60 sudah ditambah misalnya ada 15 lagi menjadi 75, sehingga sisanya yang belum memiliki rekening bank yaitu 110 dikurangi 75 tadi 35. 110 kurangi 75 35 kalau tidak salah hitung ya. Nah, kurang lebih seperti Benar. itu. Jadi nanti pun kalau benar kita bisa edit edit data kita dengan data yang terupdate. Rencana kami akan cut off ini mungkin per 3 bulan, per 1 bulan, atau nanti perkembangannya kita lihat.
Kelas 12 pun seperti itu, misalnya kelas Sony, apa 12 kabar? hanya ada 90 orang, Aduh. yang mendapat PIP 15 orang, yang memenuhi syarat tapi tidak mendapat PIP misalnya ada Langsung kirim malam ini Mas 40 Sony. orang, misal ya. Aku tuh Kemudian yang bingung, tidak yang memenuhi syarat nge-share PIP karena ini Rani, sudah Anang nyantai 55, wae. maka di sini ada 35 sehingga menjadi 90 total 1 2 3. Itu baru buat Yang memiliki tadi rekening bank tentunya ada dari PIP sudah dibuatkan oleh pusat, ditambah 5 orang lagi misalnya PA 45. sudahlah. Sehingga yang tidak misalnya nih ditambah lagi 40 yang dibuatkan oleh pusat, ditambah lagi 10 sehingga menjadi 50. Dan yang belum memiliki rekening adalah 40 sehingga total muridnya adalah 90 seperti yang kita laporkan di awal, yaitu 90 murid kelas 12. Setelahnya kita tinggal mengisi kontak person, nama kepala sekolahnya misalnya Pak Firdaus, Rani, misalnya oh tidak lah dibuat Firdaus ini siapa gitu rekamannya. namanya, Oh. terus jabatannya, SPD, MSI, nomor HP-nya. Saya bisa misalnya share screen ya Mbak ya, sekian, Mbak Rani. nama pengirimnya Bisa, Mas, Anang, bisa. saya sebagai operator atau Ini sebagai bisa. Gimana pemilik, cara? Oh yang di tengah nomor ini HP ya? saya. Iya, sudah lama nggak Ya, pakai. yang tengah, yang tanda panah ke atas. Nah, setelah itu Mudah kita dah. kirim. Nah, Kalau selesai. kuliah pakai Jadi Microsoft. kami memang belum Teams. meminta Hanya data-data nggak lulus Sony. tanda tangan segala macam karena ini masih estimasi dulu. Bapak Ibu mohon Awal-awal berkenan lulus. untuk menugaskan mungkin wakil kesiswaan atau wakil kurikulum atau siapapun berkolaborasi bersama operator atau tenaga administrasi untuk mengisi. Nanti apabila datanya sudah valid, sudah lengkap, sudah lebih baik, kita tinggal edit saja dengan link yang sama. Nanti hasil ini akan masuk ke email yang kita masukkan tadi, kita tinggal edit lagi. Atau kita buka link baru dengan akun Google yang sama, maka kita bisa melakukan edit. Nah, setelah kita edit ya kita perbaiki saja. Tadi misalnya setelah kita cek, oh ternyata saya kemarin salah mengisi. Yang tadinya 100 jumlah murid yang memenuhi syarat PIP ternyata bukan 29 tapi 31. Yang lain-lainnya Kita sesuaikan dan seterusnya jumlah-jumlah di bawah juga Udah. harus. Mungkin itu yang bisa kami atau sampaikan. gimana? Sekali lagi terima Udah. kasih. Ngapu cewek galau? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Senang sekali bisa berkumpul malam ini. Kita akan mendengarkan paparan bagaimana teknologi digital berkaitan dengan sekolah ramah anak. Paparan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasih Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Anang Purnomo Kurniawan. Kepada Bapak Anang, kami persilakan. Oh langsung ini ya. Baik. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya Pak. Kok ada yang jawab? Oh kecil suara. Kecil suara Bapak. Mana besarnya? Warahmatullahi Tes wabarakatuh. 1 2 3. Ya. Jelas Pak Sony Ya. suaranya sekarang? Agak naik dikit ya tapi. Aduh. Naik lagi. Naik lagi ya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, para wakil kepala sekolah, Pak Sony wakil bagian ke segala-gala, Marah-marah. wakil segala-gala, Bu Rani moderator, Bapak Ibu guru baik dari SMA Negeri 2 Oku maupun dari yang lain. Kemudian para hadirin peserta webinar yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat berbagi, dan mudah-mudahan silaturahim ini dapat terus berkelanjutan menjadi tatap muka yang nyata ya Pak Sony, sehingga kita bisa saling cubit ya, saling senyum, saling emosionalnya lebih terasa. Tapi nggak apa-apa, melalui daring ini pun sudah cukup efektif bagi kita yang sudah terbiasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menangkap apa yang kita sajikan dan nanti ada diskusi yang berkelanjutan juga.
Baik, izinkan saya akan share screen. Ini ada dua macam share window sama share screen. Bedanya apa ya? Share window apa share screen? Share window aja. Kalau share screen aja. Kalau Share share screen window aja. cuman Safari doang. Ya, maklum Mbak Rani ini minjem laptop nih, nggak terbiasa pakai laptop yang ini. Laptop anak ini yang dipakai. Oke, saya sedang share screen dan di sini mungkin terlihat ya yang saya share screen tentang sekolah ramah anak. Kelihatan nggak Mbak Rani? Layar-layar saya yang berganti-ganti ini? Belum terlihat share Terlihat, Pak. screen-nya apa sudah? Terlihat jelas, Sudah Mas. ya? Jelas sekali. Oke. Nah, ada fotoku Jelas. pula no. Loh, nggak ada. Ini Mas, Ini kan apa? Share-nya apa? Nah, sudah pas. Sudah berubah? Sudah ya. Agak lambat respon mungkin ya. Siap. Oke, sip. Karena saya diminta membawakan tentang sekolah ramah anak, maka saya akan mulai dengan surat edaran sekolah ramah anak. Nah, ini kita buka ya. Surat edaran sekolah ramah anak. Surat ini kami sajikan di tanggal 11 Agustus kemarin, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala SMA SMK SLB Negeri Swasta se-Sumatera Selatan. Intinya sekolah ramah anak ini adalah program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya, Kementerian Pendidikan juga bagian dari itu, dan lain-lain. Ini banyak sekali kalau kita baca satu persatu. Harapannya tentu memenuhi hak anak dan melindungi sepertiga hidupnya di sekolah ya, 8 jam dalam sehari. Sebenarnya kalau di luar sekolah itu bukan urusan kita, tapi tidak ada salahnya kita juga ikut mendampingi apabila ada anak-anak berkonsultasi melalui telepon, WA, ada kejadian di luar, kita juga ikut mendampingi. Mudah-mudahan nanti surat edaran ini akan menjadi panduan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kita para pendidik khususnya, sehingga paham tentang konsep sekolah ramah anak. Dan tentu ini akan berkembang terus. Kami sudah menyiapkan SK penetapannya, ada tahap-tahapnya supaya nanti bisa dilakukan rencana-rencana tindak lanjut dan program kerja yang berkesinambungan. Jadi tahap pertama kita sosialisasikan, kami juga sudah menjaring melalui instrumen online s.id/instrumen-SRA. Kemudian yang mau menjadi sekolah ramah anak tidak harus yang memiliki kesiapan tinggi, yang kesiapannya biasa tapi ada komitmen juga bisa nanti dibuatkan SK oleh Bapak PLT Kepala Dinas. Nah, nanti ada papan nama dan seterusnya, ada pendampingan dari Dinas PPPA, dan untuk selanjutnya kita juga diminta akan melakukan pelatihan-pelatihan. Bagiannya mudah-mudahan SMA 2 ini masuk sekolah ramah anak ya, kita belum cek. Ada monitoring, evaluasi, dan seterusnya, bisa daring, luring, dan ada sertifikat maupun sertifikat cetak maupun dan ada penetapan untuk PTK nanti mendapat sertifikasi dari Dinas PPPA sebagai pelatih atau sebagai trainer untuk sekolah ramah anak ya. Nah, ini syarat-syaratnya, komponen-komponennya juga sudah kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan informasi ini, nanti bisa kami kirim lagi untuk dipelajari, dan mudah-mudahan sekolah ramah anak ini bisa terlaksana di Sumatera Selatan dengan jumlah yang banyak, karena ada kategori provinsi ramah anak, Profila, dan ada kabupaten ramah anak, sehingga nanti menjadi Indonesia ramah anak. Itu langkah berikutnya. Baik, itu surat edaran, kita close. Next, saya akan mulai lagi. Nah, mana dia ya? Kok hilang? Sini, saya akan share lagi tentang penjaringan. Nah, ini adalah penjaringan datanya. Nunggu kan sambilan. Oh, di itu aja. Penjaringan sekolah ramah anak kita besarkan dulu. Di tanggal yang sama kami juga langsung mengirimkan surat tentang penjaringan, yaitu melalui link s.id instrumen SRA. Ketika dibuka instrumennya, dan ini adalah untuk download linknya, kami minta tadinya tanggal 15 Agustus, namun dari hasil pengolahan ini ada 200 lebih yang mengirim, dan kami ambil dulu yang nilainya di atas 80.
kami dapat 87 sekolah dan kami verifikasi lagi dapat sementara 37 sekolah. Nah, itu tahap satunya. Jadi kalau instrumen ini kita buka linknya, klik di sini mungkin ya, instrumen kita buka di websitenya, maka hasilnya seperti ini. Nah, di dalam link ini juga kita sudah siapkan pedoman sekolah ramah anak, di antaranya beberapa hal yang berkaitan, ada 3 item berkaitan dengan internet tadi, dan itu juga berkaitan dengan akun belajar ID tentunya, jangan sampai akun kita berisi konten-konten yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Selain itu juga kita sudah menyampaikan di grup wakil kesiswaan, kami kalau SMA Pak Sony ada grup Telegram wakil kesiswaan semuanya dikumpulkan. Mungkin nanti yang SMK sudah ada sendiri atau mungkin lewat WA kalau yang belum terbiasa lewat Telegram. Formatnya ada, pedomannya ada juga dari kementerian, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan ini juga sudah mulai diisi. Pedoman sekolah ramah anak kita tengok sebentar. Nah, ini pedomannya. Kalau kita lihat banyak sekali halamannya, 136 ini. Kita tidak mungkin membaca satu persatu. Ini sudah ada tahapan-tahapannya dan sudah kami share di dalam link s.id instrumen minus SRA huruf kecil semua. Kami hanya mengambil di halaman lampiran, yaitu halaman 48 dan seterusnya, yaitu daftar periksa potensi garing instrumen evaluasi SRA. Nah, di poin ini kita memiliki banyak hal untuk menuju sekolah ramah anak. Jadi kita membuat SK-nya untuk menuju sekolah ramah anak, surat edaran pun seperti itu. Terkait dengan internet misalnya. Kalau kita lihat di dalam panduan ini, bagaimana penggunaan media sosial, internet, supaya bertanggung jawab. Loh, mana dia tadi? Ada di dalam instrumen tadi ya, atau di sini ya kita cari. Ada namanya Insan, Internet Sehat dan Aman. Nah, ini dari Kemdikbud ya. Berdasarkan peraturan Menkominfo nomor 19 2014 tentang internet sehat dan aman. Kemudian kita lihat lagi poin-poinnya tentang internet ini. Di poin ke instrumen bagian T dari bagian pertama, kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai, gadget, atau HP hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati. Nah, misalnya di sekolah anak saya nih, di SMA IGS, anak saya tuh internet dibatasi dan HP dikumpul hanya pada pelajaran tertentu dibolehkan, dan itu harus seizin dari penjaga HP-nya, memang ada resepsionis khusus, loker khusus untuk menyimpan HP. Jadi tidak di sekolah tuh tidak sebebasnya menggunakan HP, namun mungkin ada fasilitas perpustakaan, lab dan lain-lain yang bisa digunakan apabila itu diperlukan oleh guru dan memang ada jadwal mata pelajaran yang terkait. Karena banyak sekali kita khawatirkan kasus-kasus penyalahgunaan HP di sekolah, adanya video-video yang tidak benar ya, yang bermuatan negatif, dan itu tersimpan di dalam Google Drive. Kita tahu sendiri Google Drive akun belajar mungkin kapasitasnya melebihi dari yang biasa. Kalau dulu sempat 100 giga ya, mungkin sekarang agak diturunkan sedikit. Yang pasti jangan sampai akun belajar ID yang memiliki fitur-fitur tambahan ini dengan beberapa fasilitasnya ternyata disalahgunakan oleh oknum, baik dari peserta didik, mudah-mudahan juga tidak oleh para pendidik atau guru. Kemudian satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dari program-program internet sehat dan aman, Insan salah satunya. Kemudian komite pun diminta partisipasinya orang tua, wali, alumni, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha. Ini semua ada nilai bobotnya dan kami buat di dalam Excel berupa penilaian otomatis. Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak. Nah, ini juga ada scoring nilai dan seterusnya. Kita tidak membahas semuanya. Kami lanjut lagi ke next berikutnya yang perlu kita lihat. Nah, ini dari pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian kami, tadi kami turunkan instrumen penjaringan sekolah ramah anak Dinas Pendidikan. Nah, nanti ini diisi
Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah mengisi. Kami buka nih nilainya, ada bobot. Mungkin ada yang kami hide di sini. Ini kami tentukan setiap indikator utama, kami berikan bobot sesuai dengan yang disampaikan oleh pedoman, yang sesuai yang tertulis di pedoman. Indikator kedua sampai pada indikator kelima kalau nggak salah. C, D, E, F, ke-6 ya. Nah, sehingga semua nilai indikator adalah 100. Di dalam setiap indikator ada subindikator yang juga nilai totalnya adalah 100 kalau kita lihat sumnya di sini. Nah, ini kami bagi berdasarkan bobot yang kami sepakati di rapat intern, mana yang bersifat ya, mana yang tidak. Ada masukan dari beberapa sekolah, ya dan tidak ini jangan hanya 2 kategori, tapi tergantung dari capaiannya apakah lengkap, cukup, kurang atau tidak sama sekali. Jadi mereka minta ada 4 penilaian, nanti ada persentase. Apakah 100, 75, 50, 0 mungkin seperti itu nilainya. Kalau sementara ini kami hanya memenuhi kalau dijawab ya dengan X misalnya, maka nilainya 125 sesuai dengan rumus 5 dikali 25 dibagi 100. Sehingga kalau semua dijawab ya, nanti nilainya akan full sebesar total nilai indikator utama di dalam yang bagian pertama itu. Nah, ini juga prinsip monitoring self compliance kalau bahasa kami. Self monitoring ini bisa juga dilakukan untuk memonitor apakah akun belajar penggunaannya sebagaimana, atau pemanfaatannya, outcome-nya, terus apa kendala-kendalanya, semua bisa kita tuangkan dalam instrumen kualitatif yang juga bisa dijadikan kuantitatif berupa nilai. Nah, ini 25 nih nilai total sesuai dengan indikator di poin A. Dari 25 ini juga nanti nilai sementara satu indikator, apabila semuanya terpenuhi maka nilainya akan menjadi 100. Tapi tentu kita ada monitoring oleh pengawas atau oleh kami yang akan melakukan turun lapangan, benar nggak sih pengisian instrumen itu, atau jangan-jangan kita hanya mengisi tanpa membaca seperti ini, sehingga data yang diisikan tidak valid. Sehingga kami minta data ini di PDF-kan setelah ada tanda tangan dan cap dari sekolah sebagai pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Nah, setelah semuanya terpenuhi diisi, maka ini dikirimkan ke link instrumen minus SRA tadi. Tentunya kami data, kami jaring, dan mudah-mudahan apa yang diisikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau semua 100 ya memang 100 semua. Oke, next kita coba lagi. Apalagi yang mau kita sampaikan? Kami tadi sedikit membuka website dari Kominfo ya, kita bisa lihat di sini dari Kementerian Kominfo, internet sehat dan aman. Kita lihat sekilas saja di sini bahwa ada social networking, jejaring sosial, email. Zaman dulu emailnya, sekarang jarang orang pakai email kecuali untuk login aja ya. Netizen, jadi kami juga pernah mendengar dari Pak Dahlan Iskan bahwa kebenaran ilmiah yang berdasarkan kajian ilmiah penelitian, ada namanya data dan fakta, ada hipotesa, kesimpulan awal yang seperti kita buat skripsi itu ya, ada metode penelitian, analisis, diagnosa, ada kemudian evaluasi, monitoring, dan sampai pada kesimpulan akhir itu ternyata terkalahkan oleh yang namanya kebenaran baru oleh netizen. Mereka tanpa melakukan kajian penelitian, hanya melihat judul saja, membuatlah opini-opini, buzzer, komen-komen, dan hal-hal lain yang menggiring, artinya tidak lagi berdasarkan kebenaran ilmiah, tapi berdasarkan subjektivitas dan berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang dangkal belum tentu benar. Nah, itu yang terjadi ketika internet tidak sehat, maka yang ada adalah peserta didik kita, bahkan mungkin oknum guru kita suka mengambil kesimpulan tanpa melihat substansi, suka mencari sensasi daripada substansi, suka menjadi follower tanpa menjadi problem solver, dan ujung-ujungnya menjadi troublemaker. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di seluruh peserta dari webinar ini. Nah, sehingga pentingnya internet sehat dan aman sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kominfo ini menjadi tugas kita bersama, dan kami juga menyiapkan instrumennya di dalam sekolah ramah anak. Pengaruh tentu sudah kita bisa lihat, adanya berita bohong, hoax, adanya penipuan, perjudian, pornografi, pencemaran nama baik. Ada salah satu sekolah yang memviralkan gambar gurunya yang sudah diedit, diviralkanlah di medsos, dan itu menjadi cyberbullying buat guru. Jadi bukan sesama anak yang bully,
justru guru pun kena bully oleh anak. Itu terjadi di salah satu SMA yang sudah kami tindak lanjuti. Dan mudah-mudahan tidak terjadi cybercrime, penipuan, perjudian dan lain sebagainya. Tentu ada etika dalam melakukan internet tadi, ada aturan yang dibuat di sekolah, silakan dikaji lagi peraturan sekolah, peraturan kesepakatan dengan wali kelas, kalau perlu dipertegas, dibikin detail sehingga anak-anak memiliki pagar, karena ketika kita sudah memiliki internet atau berada di gawai kita sudah borderless, tidak ada pagar lagi, kita sudah mendunia ya. Mendunia itu bisa hal baik, hal buruk, jelek, bagus, itu sudah tanpa ada saringan lagi kalau kita tidak mengapain diri kita sendiri. Maka etika atau aturan itu perlu untuk dikawal bersama, mudah-mudahan dapat dilakukan deteksi dini untuk mencegah pelanggaran terhadap undang-undang. Yang membahayakan kita semua, karena ini proses pidananya berat. ITE ini saya dengar dendanya sampai 2,5 miliar, hukumannya sampai maksimum 4 tahun penjara. Penelitian dari beberapa akademisi, mahasiswa dan lain-lain, tentu perlu adanya sering-sering sosialisasi dan evaluasi bagaimana internet ini dapat dikawal dan juga dilakukan pengalihan yang bersifat interaktif, edukatif. Lomba yang berhubungan dengan internet, misalnya membuat video interaktif, membuat podcast atau membuat TikTok. Ini sedang ada lomba TikTok nih tentang narkoba, pencegahan narkoba itu ada lomba TikTok, tapi penilaiannya dilakukan oleh eksternal semua, tapi hanya untuk Kabupaten Ogan Ilir karena BNN-nya yang melakukan inisiatif kegiatan ini. Dan itu mungkin akan melibatkan akun belajar ID, Google Drive, mungkin ada banyak fitur dari Google yang dimanfaatkan di situ, termasuk menyimpan datanya, mengolah datanya di dalam website Google, atau memanfaatkan fitur-fitur untuk menganalisis, mengkaji, melakukan pendataan sehingga video TikTok-nya menjadi lebih berbobot. Nah, tentu ini yang kita harapkan. Nah, ini kegiatan-kegiatan dan lain-lain terkait. Nah, itu mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan untuk kajian-kajian penelitian dari akademisi dan dari mahasiswa. Saya tidak paparkan karena nanti takut terlalu malam. Lebih baik kita buka sesi diskusi atau mungkin ada yang lain berbagi praktek baik. Kami sangat terbuka. Saya sangat ingin menggali sejauh mana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu untuk menjadi referensi kami dalam menentukan kebijakan. Nanti kita bisa buat SK Gubernur, SK PLT Kepala Dinas, surat edaran, dan lain-lain untuk mengawal pelaksanaan internet sehat, juga dalam memanfaatkan akun belajar ID dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gambar anak saya di sini nih. Belum diganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Anang sudah memaparkan tentang sekolah ramah anak dan keterkaitannya dengan internet sehat. Baiklah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan raise hand, atau mungkin kalau masih malu di kolom chat silakan. Kalau belum ada, saya mau ya. Kalau belum ada, saya mau tanya dulu, boleh? Boleh, siap. Lanjut. Ya, ini terkait dengan bullying ya, Tadi sudah disinggung bullying. Itu kan sekarang kan marak mungkin karena kebebasan di media sosial dan lain-lain yang menjadi salah kaprah itu kan bully terhadap guru. Nah, seperti yang Mas Anang contohkan tadi, tentang guru, status, story tentang gurunya yang berkonotasi negatif gitu. Nah, mungkin Mas Anang punya praktik baik atau punya solusi untuk mengatasi hal ini, karena ada beberapa anak yang
begitu gitu ya. Kan ada kategorinya, ada yang ringan, sedang, dan parah gitu. Yang ringan-ringan sudah mulai kelihatan gelagatnya seperti itu. Nah itu apa yang dilakukan untuk antisipasi kayak gitu. Nah, jadi bully itu bukan terjadi antar murid dengan murid, tetapi gurunya juga udah dibully sama anaknya gitu. Nah itu gimana itu? Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Rani. Pertanyaan perdana harusnya dapat payung ini ya. Jadi kami mengambil contoh penyelesaian kasus di SMA Negeri 6 Palembang. Tapi ini bukan kasus yang tadi itu ya berkaitan. Tadi bukan di SMA 6 kasus yang ceritakan. Tapi ini ada solusi anak berkelahi atau anak melakukan menyalahi aturan sekolah lah. Solusi dari Bu Elvi, wakil kesiswaannya, yaitu anak-anak disuruh diskors, tapi diskorsnya selama 2 minggu itu tidak di rumah. Diskorsnya di ruang BK. Jadi anak-anak itu tetap sekolah, karena kalau di rumah prinsipnya pertimbangannya orang tuanya kerja semua sibuk, kasihan anak ini di rumah juga nanti kelayapan kemana-mana nggak ada yang monitor, sehingga dilakukanlah kebijakan skorsing di ruang BK. Di dalam masa skorsing 2 minggu di ruangan BK itu dia tetap belajar, masuk pulang seperti jam biasa. Yang dilakukan di situ adalah penugasan menyalin surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir di dalam buku. Tulis tangan lagi disalin ulang. Nah itu kalau nggak selesai nyalin suratnya, dimonitor, maka dia tidak boleh ikut belajar. Itu anaknya kapok, ampun dah nyerah lagi, saya nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Nah itu nggak tahu apakah masuk kategori sedang atau kategori berat, silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Mungkin tidak perlu surat Al-Baqarah ya, mungkin apa ayat kursi dulu, atau surat Yasin dulu, atau surat apa yang lebih pendek dulu. Itu kalau melakukan pembinaan atau memberikan tindakan disiplin secara edukatif. Ada sekolah lain yang salah cara pembinaannya, ini sudah kami tegur kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan yang lain-lain, yaitu menghukum dengan cara membuli. Misalnya ada anak yang merokok, jadi ini tidak hanya sebatas bully, diberikanlah hukuman, disuruh dikalungkan aku Anang si Raja Rokok, misalnya nama anak itu, di print, ditempel di dadanya, dan difoto, dan ternyata foto itu viral, menjadi bully buat anak. Itu kalau orang tuanya nggak terima, itu bahaya tuh. Dia bisa melakukan protes, bisa menuntut, dan lain sebagainya. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Ada lagi yang memberikan hukuman ya berupa proyek sosial, ngajari anak-anak berkebutuhan khusus misalnya, atau melakukan pembersihan atau bakti sosial, bagi-bagi makanan di Jumat Berkah atau yang lainnya, atau dia disuruh paparan tentang apa yang dilakukan, dampak negatif dan sebagainya. Tentu kita berharap setiap pembinaan yang dilakukan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru, sekarang bukan zamannya lagi kita kontak fisik, hindari sebisa mungkin mencubit, memukul, menampar, dan lain sebagainya. Berilah pembinaan secara edukatif. Kalaupun di daerah Bapak Ibu ekstrimnya keras seperti itu, maka ya mudah-mudahan ada cara-cara khas tersendiri dapat berdampak jangka panjang bagi sendiri, bagi kepala sekolah dan institusi sekolah. Kadang-kadang kita menjadi apatis, Mbak Rani. Sudahlah, saya sudah berusaha pengen mencegah bully dengan cara mungkin melakukan tindakan disiplin, tapi ternyata malah saya yang dibalik menjadi korbannya. Saya tadinya mau menjadi troublemaker, saya malah diputar-balikan fakta, sehingga terjadi opini-opini bahwa saya melakukan tindakan kekerasan pada anak. Ini juga ada Permendikbudnya 82 tahun 2015, pencegahan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan. Nah itu ada lagi aturan yang mengikat kita. Jadi tarik menarik ini kita cari ritme volume yang pas. Mudah-mudahan 3 dosa besar pendidikan yang sering disampaikan, yaitu pertama bullying perundungan, yang kedua adalah intoleransi atau 3 pelecehan atau kekerasan seksual bisa dihindari. Guru BK harus bisa mengkomunikasikan, harus bisa mendeteksi awal adanya indikasi bully, melakukan pencegahan, pembinaan secara empat mata, secara tertutup, anak jangan dipermalukan. Orang tua perlu dihadirkan, ditelusuri. Orang tuanya mungkin sibuk bekerja dari pagi sampai sore, mungkin dia anak kaya, menengah ke atas, kurang perhatian. Maka perlunya circle yang dibentuk anak itu harus dimonitor lagi, dan kita masuk dalam proyek-proyek PBL, Project Based Learning, P5, atau program-program
artinya supaya anak-anak sibuk, tidak hanya menjadi kaum rebahan yang menonton bully dan mempraktekkan bully di sekolah maupun di media sosial di HP-nya. Jadi itu perlu memang kolaborasi bersama. Tadi kami juga banyak sekali mendengar kasus-kasus di sekolah, tapi itu tidak bisa naik ke atas karena apa? Orang tua tidak mau melapor, takut anaknya tambah dibully. Kepala sekolah juga menutup-nutupi, takut image sekolahnya bagus. Guru takut melapor ke kepala sekolah karena takut nanti guru itu dianggap tukang adu. Nah, itu yang serba salah di zaman sekarang. Sehingga kami terpaksa mencari data-data melalui intelijen kami, entah itu LSM, wartawan, kawan, mungkin anaknya kawan dan segala macam, saudara, kerabat. Dari situlah kami dapat data empiris, data yang fakta yang betul-betul merepresentasikan bahwa bully itu masih ada ternyata di seluruh sekolah negeri dan swasta. Itu Mbak Rani. Baik, terima kasih Mas Anang, jelas sekali pemaparan. Oke, lanjut. Ini Kak Sony mau tanya. Pak Sony tadi ngantri tuh. Ini udah resen tuh. Lah turunkannya lagi, tidak jadi. Tapi Bu Rani sedikit berbagi. Ya, berbagi. Iya, bagaimana Pak Sony? Kami dalam minggu kemarin kasus siswa dengan guru pamit dari kelas. Iya. Lupai lah. Begitu pamit, Ibu permisi, Ibu ada tugas, jadi tidak bisa ngajar sempurna. Silakan Bu, his, kata siswa. Keren Bu ya siswa sekarang. His. Gurunya mendendam dalam hati, tapi tidak dilaporkan dengan kawan-kawan, langsung menghadap saya. Kami panggil, ternyata kuncinya di orang tua di rumah. Dia tidak diperhatikan. Akhirnya dia mengakui kesalahan, jadi memanfaatkan segitiga restitusi. Woi, keren Bu jawabannya. Jadi intinya kadang-kadang siswa dibully itu memang untuk action dia Bu. Tapi kalau sifat pembulian antar siswa, kalau di sekolah kami kayaknya siswa kami cuek-cuek sih Bu. Ya, yang ada karena ada kejadian siswa dilarikan oleh cowoknya selama 3 minggu. Masya Allah. Kembali lagi ke sekolah, saya takut terjadi pembulian, ternyata aman-aman saja. Mas, mantap. Jadi mentalnya bagus itu. Ya, tingkat sosial kita ini ataupun saling perhatian itu memanglah agak kurang sekarang karena masing-masing matonya ke HP masing-masing. Iya, betul. Ya, mungkin itu Pak dikit lagi. Tadi nak nambah ke guru BK lah, tambah ke Pak Anang. Pak Anang. Iya. Itu ada pertanyaan kasih Pak ya. juga tadi. Memang ada Siap, makasih Pak Sony. Bagaimana? Oh iya, terima kasih. Apa tadi mewujudkan sekolah? Iya, ini. Ya, Iya, ini dari Bu Herliza. Herliza ya. Iya. Bagaimana mewujudkan sekolah? Aduh, pertanyaan berat nih. Saya jawab langsung? Silakan. Oke. Saya coba kembali lagi ke slide, bukan slide sih, ke Excel tadi. Instrumen sekolah ramah anak. Bagaimana supaya angka ini 100? Nah, itulah kan sebenarnya intinya. Semua jawaban ini menjadi ya. Tentu yang pertama kita tahu apa saja indikator sekolah ramah anak. Baca, banyak nih ini Bu yang nggak dibaca kadang. Aduh ya Allah, indikatornya langkah banyaknya. Tapi di antara sekian banyak indikator tuh yang paling penting adalah komitmen Bu. Di segala macam peraturan itu percuma peraturan nak sebagus apa baik, internet nak sekencang apa baik, fasilitas komputer nak secanggih apa baik, kalau komitmen itu tidak ada. Ini juga berlaku untuk PPDB nih, kami sedang berusaha membuat komitmen bersama Forkompinda, Kejari, Kapolda, DPRD, Ombudsman, LSM segala macam. Sehingga ketika nanti aturan itu dijalankan ya sudah, kita sudah komit di awal. Nah, nanti kita akan mencoba melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Silahkan dinilai di level kelas dulu. Nih ada kelas ramah anak mungkin apa dibuat kompetisi, mana yang jarang terjadi hal-hal negatif yang dituliskan di sini, termasuk 3 dosa besar tadi. Kemudian ada rewards and punishment yang jelas Bu ya. Tadi kalau anak yang melakukan pelanggaran ya diberi sanksi, anak yang
bisa menjadi teladan yang diberikan rewards, tapi jangan sampai kita mempermalukan anak harga dirinya di depan publik atau di depan rame. Usahakan kalau ada masalah 4 mata selesainya. Nah, komitmen kepala sekolah ini terkait anggaran. Nah, ini yang repot. Nanti akan ada penyediaan sarana prasarana, jalur-jalur, misalnya mana yang bahaya, pelang-pelang, mana tidak boleh ngerokok, terus ada tulisan-tulisan yang kira-kira membuat sekolah itu menjadi sekolah ramah anak. Ada salah satu SMA di Cibinong ya, kalau kita share, tadi saya baru share dengan pengawas, dengan beberapa kepala sekolah juga. SMA di Cibinong itu prioritas yang pertama adalah membuat sekolahnya nyaman. Jadi selama COVID dulu, relokasi anggarannya bisa belanja apapun dibuat untuk membuat sekolah itu betul-betul nyaman. Itu sekolah negeri di sana. Sehingga kebetulan guru tuh dulu senang arsitek, punya kawan banyak arsitek, mungkin di-create lah. Sehingga situasi sekolah itu nyaman, sirkulasinya nyaman, bersih, tidak ada suasana-suasana yang membuat tidak betah di sekolah. Nah, ketika sudah dari segi sarana prasarananya mungkin lingkup terkecil ya di kelas lah, bagaimana membuat kelas itu nyaman. Tidak harus semua ada AC, mungkin dengan kipas angin, sirkulasi, udara yang diatur, membuat bunga dengan tembok yang bersih segala macam, meja kursi juga bersih. Nah, itu akan mempengaruhi pikiran, sugesti kita untuk belajar, juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Intinya di instrumen ini dikawal Bu ya, untuk menuju sekolah ramah anak kita tidak harus langsung 100% secara tertulis, tapi bagaimana itu tuh ibarat sinar matahari Bu ya, tidak terlihat tapi dirasakan kehangatannya ya. Baik, mungkin itu sebagian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Halo, dengan Syaf di mana? Coba tutup dulu. Ini kan masih motor ram. Gimana cara nutup ini? Ditutup share screen saya Mbak Rani. Ini kali ya. Kuncinya taruh di. Ya, ini share-nya udah ditutup, Mas. Sudah ya, siap. Ini kan masih keramas sih. Next. Oke. Mungkin Next, ya. ada pertanyaan lagi. Ya, di sini. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi nih. Di atas nih tadi. Kadang-kadang di sekolah ramah anak itu kita ingin membuat sekolah yang ramah dengan anak-anak. Tapi terkadang anak-anaknya tidak ramah dengan gurunya. Seperti itu. Halo. Ya, ini sepertinya Mas Anangnya terlempar. Jadi pertanyaannya tadi dari ini pertanyaannya, nah Kak Soni yang jawab. Ini Kak Soni ada satu itu gimana ya Kak? Dan denger tadi. Mana tuh? Ya, aku ulangi lagi ya. Kan kita ini kan mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi gurunya harus ramah dengan anak, sekolahnya harus ramah dengan anak. Nama mano anaknya wae tidak ramah dengan gurunya. Oh, nah ada Pak Anang, peduli bae Pak Anangnya, kepalangan Pak Anang ya. Iya, hilang sinyal saya. Kalau di kami di SMK 3 yang hobinya bebala, hobinya nabok, kalau dipanggil siswa tuh ke kantor, siswa kita panggil ke kantor karena kesalahan kedapatan merokok. Lewat guru sikok nabok, sikok 2 nabok, 3 nabok. Aduh. Sekarang Bu Rani, kami di SMK 3 itu sudah ada 12 guru BK. Wah, 12. 4, iya. 3 PNS, 4 P3K, sisanya masih honor. Mantap. Ternyata guru BK baru ini punya strategi tersendiri dia mengatasinya. Oke, aku tidak tahu tapi ku intip. Lalu siswa itu tidak ramah dengan guru. Itu orang tua dan ada dannya Bu Rani karena kita ini kan tidak bisa dipungkiri ternyata masuk SMK itu ada faktor dannya kan. Dannya ini kan biasanya bukannya orang-orang biasa. Entah itu pejabat, entah anggota dewan. Yang dannya ini kami panggil. Oh, sepaket ya?
Ini masukan kau, ini sifatnya. Oh. Jadi mau tidak mau si Dan tadi mengawasi orang tua dengan murid, jangan sampai dia malu. Alhamdulillah itu sudah 2 tahun dijalankan, sekarang agak susah ditemui yang kayak itu Bu Rani. Karena Dannya tadi berperan. Karena Dannya juga ada tanggung-tanggung, gak ada anggota dewan, kepala dinas. Itu kan didata dengan baik, begitu siswa bermasalah, alamat di ujungnya nama siapa. Kalau di tempat kami ini, Kak, justru anak yang bermasalah tadi yang tidak ada dannya dan maaf dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu perlu ditanya Bapak Ibu, biasanya dia pagi tidak sarapan, pastilah itu. Oh, jadi lapar, jadi bawa anak marah tuh lah ya kalau laparnya. Ya, sensitif. Kalau kami ketemui itu, kalau yang cai itu karena kami kan full day balik sampai sore, yang hobi ngatoi, hobi ganggu kawan, itu intinya dia lapar. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi solusinya kalau kami itu karena sekolah besar, siapkan makan siang. Bukan, ada bagian daerah Siring agak rusak. Karena STM pas di jurusan bangunan pokoknya itu semen sampai tuntas. Aman, dia dapat makan, dapat upah. Tapi tidak kami ekspos keluar, kaki katanya eksploitasi anak-anak. Itu kan project based learning. Iya, kalau ada pengaduan masyarakat itu yang kami keluarkan. Tapi intinya itu kan untuk hemat anggaran. Jadi kalau itulah tadi yang untuk yang ekonomi rendah ke bawah itu kemungkinan dia tidak sarapan dan dia nak sama dengan kawannya itu agak susah. Jadi kalau kita memang nak ramah dengan siswa itu, siswanya tidak ramah, itulah tadi solusinya. Dan ini dibatasi sampai 2 sampai 3 kali panggilan. Kalau dia sudah diwawancarai, guru BK lah sudah ngasih kode garis merah, maka siap-siap dia dikeluarkan. Itu jadi peran pertama itu guru BK, karena kalau kurikulum Merdeka sekarang kalau kita baca secara rinci, semua guru adalah guru BK, apalagi gawe guru BK. Jadi guru BK kami bejeli kalau itu sekarang. Jadi intinya di BK, Bu. Karena sekarang banyaknya tamatan BK ini dari Lampung, dari Unsri, kan banyaknya sekarang. Dan strategi mereka baru-baru dan kita di luar nalar kita sebenarnya. Iya. Yang kita tidak belajar di BK, mereka langsung mantap. Nah itulah. Jadi kalau di kami, guru BK diperankan untuk mengatasi siswa yang kurang ramah tadi, Bu. Itu banyak mungkin, Bu. Iya. Siap. Mudah-mudahan prosedurnya, dokumen-dokumennya lengkap ya. Jadi ketika ngambil sanksi tegas, diskors atau dikeluarkan atau dikembalikan ke orang tua memang sudah berdasarkan dokumen yang lengkap. Terima kasih Kak Sony sudah mencerahkan dan dapat lagi kami ide baru untuk anak-anak. Ada lagi yang ada kepala sekolah mana? Ini peran semua warga sekolah, baik guru, tata usaha dan kelengkapan manajemen ya, arsip ya. Iya. Selamat datang Pak Agus. Pak Agus, silakan. Izin Pak Anang ya. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara saya lihat ada Pak Sony, ya, dan kawan-kawan. Ini mohon maaf, baru sampai dari Ngelayat karena orang tuanya Ibu Jumiati meninggal dunia hari Kamis. Nah, ini kami baru sampai ini, masih baju pagi tadi. Jadi terima kasih Pak Anang kehadirannya di pertemuan ini. Terima kasih juga untuk yang lain-lainnya. Saya tadi belum mendapatkan banyak, belum sempat buka materi, tapi sudah janji sama Bu Rani
kalau memang masih terbuka ruangannya, saya tetap akan masuk. Jadi silakan, karena saya tadi belum sempat menyimak materi yang dibahas pada malam hari ini, izin saya ngintip-ngintip saja dulu. Silakan dilanjut Pak Anang. Siap, terima kasih Ya. Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Agus. Bu Jum SMA 4 ya? Ya, SMA 4. Siap, nanti saya. Jadi kami sudah membahas beberapa materi mulai dari pedoman sekolah ramah anak dari Kementerian PPPA, kemudian surat edaran kepala dinas, surat penjaringan data, kemudian kami bahas juga tentang internet sehat dan aman Insan dari Kemenkominfo, dan dikaitkan dengan akun belajar ID Google yang disediakan oleh Google for Education, dan kita sama-sama membahas instrumen indikator-indikator yang ada. Ini saatnya kita saling berbagi praktek baik. Tadi sudah ada dari Pak Sony, dari Bapak Ibu guru yang lain, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita bagi di sini dan menjadi percontohan, karena terkadang apa yang dilakukan oleh kawan kita itu bisa menjadi solusi tidak terpikir oleh kita sebelumnya, sebagaimana disampaikan Pak Sony tadi. Dan tentu ini disesuaikan dengan keadaan sekolah, kondisi masing-masing. Kalaupun melakukan tindakan tegas, disiplin, diskorsing diberhentikan, dokumen-dokumen harus lengkap, semua prosedural harus jalan, tahapan harus berjalan, jangan mengambil keputusan secara instan, sehingga kalau ada yang memprotes kita kuat secara administrasi. Mudah-mudahan sekolah ramah anak ini bisa terwujud melalui salah satunya penggunaan internet sehat dan aman, dan pemanfaatan media sosial, serta menghindar dari bully, cyberbullying, cybercrime, dan yang lain-lain. Itu kesimpulannya tadi Pak Agus. Ada pertanyaan mungkin sharing, silahkan dari Bapak Ibu yang lain. Ini Pak, ada satu pertanyaan dari Ibu Sapti di chat. Bagaimana menyinkronkan menerapkan aturan tata tertib sekolah dengan sikap ramah semua guru kepada anak? Oke, jadi yang diminta nih guru yang ramah kepada anak ya sekarang ya? Iya, begitu. Ya mungkin ini kaitannya dengan guru sebagai teladan kan, guru sebagai teladan, jadi gurunya harus ramah dulu, tetapi tidak bisa dipikiri setiap guru itu mempunyai pribadi yang unik. Nah, seperti itu. Jadi biar sinkron antara peraturan, ramahan guru kepada anak, seperti itu. Siap, kita coba kembali lagi ke instrumen ya. Nah, kalau kita lihat instrumen. Nah, dari setiap instrumen ini terbagi menjadi 6 bagian. Edukasi orang tua wali, ada gurunya ya di sini ya. Sarana apa? Sebagai sekolah dan konvensi hak anak dan sini ada saya melihat di sini ada Kusuma Bangsa, Al Furqon, IGM. Saya tadi dari sekolah Meitra pagi, Meitra Wira, itu Metia Wira, kemudian ada Ignatius Global School. Kalau kita lihat guru-gurunya tuh mereka seperti sahabat ke anak, namun anak itu tidak ngelunjak, tidak ngelawan. Nah, itu gimana tips and triknya? Mungkin apakah karena mereka memiliki basic knowledge, mungkin pemahaman yang baik tentang pedagogik dan yang lain, mereka diseleksi ketat. Dan di antara kita yang hadir di sini tentu mungkin ada juga yang seperti itu, tidak harus dari sekolah swasta yang berbiaya mahal tadi. Nah, kita berharap nanti di setiap sekolah tersedia 2 orang PTK yang sudah terlatih konvensi hak anak. Nah, ini pelatihannya dari Dinas PPPA, Kabupaten Kota, atau nanti dari Provinsi. Nah, pelatihan ini diberikan kepada mereka secara gratis. Nah, sosialisasi ini juga nanti diharapkan mengimbas kepada guru-guru yang lainnya. Nah, program-program
pelatihannya. Ini terkait juga dengan sekolah sehat ternyata. Ada perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan komunitas-komunitas yang terkait, PJAS, pangan jajan anak sekolah, bahaya narkotika, materi-materi kesehatan. Intinya semakin banyak literasi, biasanya kita tuh akan semakin memakai ilmu padi. Nah, kalau kita sebagai guru atau pendidik semakin memperbanyak literasi, pengalaman, pengetahuan, dan kita mau menjadi pendengar ya. Kalau saya dulu diajarin Mbak Rani, Pak Agus, ketika saya di swasta di perusahaan Jepang, saya dulu di Astra, saya baru tamat kuliah langsung sebagai officer, karena jalurnya jalur officer ya, jadi langsung memimpin suatu kantor itu. Baru tamat kuliah, training, mimpin kantor di mana di situ ada 20-an orang yang sudah puluhan tahun bekerja di situ. Yang kami diajarkan itu bagaimana supaya seorang pemimpin itu banyak mendengar. Kami sampai dibikin timer dari 100% pembicaraan selama 10 menit misalnya. Kami hanya dikasih kesempatan bicara 20%, coaching and counseling. Sisa 80%-nya kami harus menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara mendengar, merespon dengan tatapan mata, dengan gimmick-gimmick gerakan tubuh, memahami artinya, mengulangi lagi maksudnya, sampai menjawab dengan tepat. Itu ada pelatihan khusus ternyata, bagaimana manner, bagaimana kita memanusiakan manusia, memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri atau sahabat keluarga kita. Nah, itu bertahap nanti dengan adanya sekolah ramah anak, mudah-mudahan ini juga terkait dengan sekolah Adiwiyata, sekolah SPAB, sekolah aman, dan yang lain-lain. Kita akan bikin pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik, Mbak Rani, Pak Agus, Pak Sony, dan lain-lain. Ini kita akan datangkan ahli-ahli yang terkait seperti psikologi nih. Besok kami dengan kolaborasi dengan Ruang Guru nih, akan mendatangkan psikolog anak. Bagaimana supaya guru itu memahami ada 4 tipe karakter. Sanguin, koleris, pragmatis, melankolis. Nah, itu memiliki ciri khas sendiri. Bahkan ketika nanti mereka harus bekerja, oh ini arahnya ke marketing, ini arahnya ke administrasi, ini arahnya ke kedinasan, ke mungkin tentara, TNI, Polri. Nah, itu semua ada tipe karakter dan kita tidak boleh menyamakan yang berbeda dan tidak boleh membedakan yang sama. Intinya tadi pembelajaran diferensiasi yang sudah disampaikan pada pelatihan-pelatihan guru betul diimplementasikan. Ya, mungkin itu ya sekilas ya. Paket ini apa? Konser ya? Kita mau belajar, banyak sharing, banyak diskusi. Pastinya dengan kepala sekolah yang lebih berpengalaman. Izin bertanya Pak Ana? Siapa Agus? Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika masalah ini sudah terbahas sebelumnya. Tapi ini adalah temuan yang sering kita dapatkan pada proses awal rekrutmen anak PPDB. Nah, kebetulan kan memang ini termasuk ranah utama Pak Ana. Yang paling sering jadi keluhan sebagian besar kawan-kawan, jalur zonasi ini yang sering jadi kambing hitam itu Pak. Walaupun sebenarnya banyak juga anak-anak kita yang diterima lewat jalur zonasi itu ternyata memiliki kompetensi yang bagus gitu ya, memiliki akhlak yang bagus, karakter. Nah, terus ini menjadi perdebatan di berbagai media, seolah-olah bahwa jalur zonasi inilah yang menjadi beang kerok dari semua permasalahan yang ada. Padahal kalau menurut pengalaman kita, kalau dari segi pengelolaan, justru zonasi inilah yang paling aman. Kenapa? Tolok ukurnya sangat jelas. Sangat jelas dari keberadaan alamat domisili yang tertuang di dalam kartu keluarga, dan proses untuk mendapatkan kartu keluarga juga sudah diperjelas juga oleh juknis yang kita terima. Nah, bagaimana kemungkinan kebijakan Dinas Pendidikan ke depan terkait dengan PPDB lewat jalur zonasi ini yang sering dikambing hitamkan sebagai sumber masalah. Walaupun memang benar Pak Anang pengalaman kita, kalau anak itu sudah berdomisili di seberang sekolahan kasarnya,
apapun perilakunya, kalau mereka memang sudah diluluskan oleh sekolah asalnya, kemudian mendaftar ke sekolah yang dituju, yang kebetulan sekolahan itu berada di depan rumahnya, seberang jalan, kan tidak mungkin kita tolak. Tidak mungkin kita tolak. Nah, jadi pertanyaan saya artinya, pertama, bagaimana kita menyikapi penilaian-penilaian negatif, stigma negatif tentang banyaknya permasalahan-permasalahan terkait dengan perilaku anak yang disebabkan oleh jalur masuk zonasi. Yang kedua, bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi berbagai gejolak yang muncul di masyarakat yang seolah-olah sekolah dinilai tidak beres dalam mengelola PPDB lewat jalur zonasi karena banyaknya pro dan kontra. Nah, misalnya yang terjadi di daerah kami, itu sampai dengan DPR turun tangan secara teknis, DPR Kabupaten, menyikapi bahkan ikut memutuskan kebijakan PPDB. Maksudnya itu memutuskan bahwa PPDB itu harus diapakan. Padahal kalau yang kita rasakan, Juknis itu sudah digodok jauh-jauh hari dan kita sudah berkomitmen untuk menjalankannya. Nah, jadi itu sementara yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman Pak Anang, berdasarkan yang barangkali sudah digodok oleh Pak Anang beserta tim, dan sebagai masyarakat yang menilai bagaimana pengelolaan PPDB menggunakan jalur ini yang sering dianggap sebagai sumber masalah. Terima kasih Pak Anang. Share screen saya terlihat tadi, Pak Agus? Terlihat, Pak. Oh iya, ini adalah hasil dari saya ke Jogja untuk uji petik petunjuk pelaksanaan PPDB, termasuk untuk SMK ternyata ini digabung. Oke. Kami yang diundang harusnya kepala dinas. Jadi di situ memang menurut Irjen ini Dr. Katarina Maulina SH ini adalah mantan jaksa KPK, juga mantan Kejari, mantan staf khusus bidang regulasi hukum Kementerian Pendidikan, dan sekarang menjadi Inspektorat Jenderal, bosnya dari para auditor internal dari kementerian. Nah, ini memang permasalahannya yaitu komitmen tadi Pak, ketika komitmen stakeholder DPR, penegak hukum, ombudsman, dan segala macamnya. Ini komitmen ujung-ujungnya. Nah, kemudian kita juga sudah diminta untuk menghapus stigma sekolah rujukan, sehingga kami merancang bahwa nanti yang di dalam PPDB ke depan itu tidak ada lagi namanya jalur tes, tidak ada lagi, bahkan jalur prestasi pun diminimalkan. Nah, tadi saya sudah sempat share sedikit surat persiapannya. Nah, di sini sanksi yang tegas memang perlu kalau nanti PPDB itu dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, menimbulkan gejolak. Namun kalau gejolak di OKU saya lihat sampai ada DPR yang turun tangan secara langsung sampai segel kantor ya, dan segala macam itu. Mudah-mudahan masalah komunikasi saja dan masalah komitmen. Kalau memang komitmen kita sudah tegak lurus, saya ada beberapa sekolah Pak yang dia tegak lurus dengan aturan, tetap menjaga rombelnya 36 meskipun ada tekanan dari mana, dia tetap dan minta surat penolakan dari kami buatkan surat penolakannya. Pak Suniar salah satu contohnya, Pak Firman di Banyu Asin, di Rambutan salah satu contohnya juga. Salah contoh kedua, ada intervensi dari wali kota, dari DPR, dari kejaksaan, dari segala macam, mereka tetap ingin menjaga rombel itu tetap 36. Sampai sekarang pun ketika satu lolos maka yang lain lolos. Terkait dengan jalur zonasi ini tentu karena pelaksanaan PPDB yang mungkin dianggap masih banyak intervensi tadi, yang masuk adalah tanda kutip ya titipan-titipan yang ketika mereka berbuat melakukan pelanggaran maka mereka merasa aman. Bahkan yang dari jalur zonasi pun tadi betul, tidak semuanya adalah siswa-siswa bermasalah, meskipun sebagian menengah ke bawah dan agak susah dimintain kontribusi untuk komite biasanya dari jalur zonasi. Tapi dengan mekanisme kita nanti mudah-mudahan semua yang di jalur zonasi itu terjaring, terutama yang anak-anak yang bagus, yang biasa-biasa, yang kurang baik pun itu menjadi tanggung jawab kita bersama.
Ibu Katarina menyampaikan bahwa tidak ada istilah anak bodoh, tidak ada istilah anak itu kelas 2 dan lain sebagainya. Setiap anak pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, pasti memiliki potensi dan minat bakat masing-masing. Sehingga nanti terkait dengan zonasi ini juga guru harus siap menerima apapun input yang ada. Yang diharapkan adalah sekolah itu bisa mengolah sehingga menjadi output yang luar biasa. Masuknya biasa-biasa, keluarnya luar biasa. Dan tentu ini adalah satu prestasi luar biasa. Karena kita tidak tahu Pak Agus di SMP dia seperti apa, di SD seperti apa, lingkungan rumahnya seperti apa, pergaulan, pertemanan dia, geng dia, circle dia, kawan-kawan dia seperti apa. Sehingga kita dapatlah masukan yang, ya itulah kita harus kadang-kadang mengolah yang betul-betul benang kusut. Yang harus kita luruskan, kita urai satu persatu. Kecuali kita dari masa PAUD kita bisa mendidik, mengawal tentu akan lebih enak ya. Sementara ini kita kadang anak sudah hampir jadi, udah ketemu jati dirinya sehingga kita mengubah karakternya agak susah. Tentu ini repot ya. Nah ini mudah-mudahan juga banyak sekali hal-hal yang kami sampaikan. Nah ini poin 24, tidak mungkin kita ini pintar semua dan tidak boleh ada istilah anak bodoh. Hanya saja mereka memiliki kepintaran yang berbeda, memiliki kelebihan potensi minat bakat yang berbeda. Anak disabilitas yang menang di Amerika itu aja bisa berprestasi. Allah atau Tuhan menitipkan talenta-talenta kepada mereka. Terkait dengan zonasi ini juga, saya ingin share juga tadi sedikit surat, yaitu kita lihat ada surat persiapan PPDB. Nah ini agak kami bocorin nih Pak Agus. Tadinya kami mau langsung share. Di sini surat ini nantinya jalur zonasi itu akan kita buat. Ini untuk SMA Pak Sony minimal 50%. Apabila dalam satu sekolah apabila dalam satu wilayah zonasi masih ada yang belum masuk, maka 50% ini bisa naik. Jadi penentuan wilayah zonasi itu yang menjadi PR berat bagi kepala sekolah nanti. Tentunya dalam satu wilayah zonasi juga bisa terdapat lebih dari sekolah kalau yang berdekatan seperti di Palembang. Yang lainnya afirmasi tetap 15%, perpindahan orang tua 5%, kemudian jalur prestasi ini menjadi jalur cadangan apabila jalur-jalur yang lain sudah terpenuhi semua. Jadi ini jalur sisa sementara. Ini dari Permendikbud. Pengecualiannya untuk sekolah berasrama dan sekolah yang daerah penduduknya. Wilayah zonasi ini yang akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan usulan dari kepala sekolah. Misalnya dengan mekanisme zona prioritas. Mana yang kira-kira masuk di RT terdekat yang bersinggungan langsung atau berbatasan dengan sekolah, maka itu wajib diterima semua anaknya. Jadi tidak lagi melihat jarak berapa meter, berapa ratus meternya atau berapa kilonya. Tapi ketika wilayah zonasi sudah kita tetapkan, maka semua anak-anak yang ada di wilayah zonasi itu harus kita terima. Kemudian zona prioritas 2, yaitu apabila belum 50%, kita perluas lagi menjadi wilayah-wilayah lain yang di sekitar RT tadi. Dan kalau masih belum 50%, maka bisa ke kelurahan-kelurahan lainnya di sekitar sekolah atau yang berdekatan. Nah, ini juga PR berat, di mana kita harapkan aturan ini bisa dijalankan. Sekarang ini gubernurnya adalah Pak PJ, mudah-mudahan Pak PJ tanpa tekanan terhadap elektabilitas, popularitas, dan tidak terlalu masuk ke ranah politik, sehingga kita pengen gaspol ini aturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sesuai aturan. Dan kami sudah melakukan uji publik di Jogja terkait dengan perturunannya, yaitu Perses Ditjen PAUD tentang pedoman pelaksanaan PPDB ini. Artinya zonasi ini menjadi satu keniscayaan yang harus kita lakukan bersama. Kemendikbud sudah minta dihilangkan sekolah favorit, bahkan meminta guru-guru bagus itu dirotasi. Guru fisika yang bagus di sekolah A pindah ke sekolah B yang kurang, dengan sesama mata pelajaran supaya image sekolah rujukan sekolah favorit ini menjadi PR berat nanti buat kita. Sekolah unggulan yang sudah dibangun bertahun-tahun harus menurut sebagian guru kepala sekolah rusak gara-gara anak zonasi. Kita harus membuktikan Pak Agus bahwa kita bisa mengolah input apapun itu menjadi output yang luar biasa sesuai dengan talentanya, sesuai minat bakatnya. Tidak perlu anak itu dipaksakan, tidak boleh disamaratakan, semuanya adalah berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi seperti itu ya Pak Agus ya, sharing yang sangat luar biasa nih Pak Agus. Mudah-mudahan SMA 2 Oku tetap bisa menjaga nih bagaimana pembelajaran, kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstrakurikulernya untuk mengembangkan potensi anak. Banyaklah positif kegiatan produktif daripada mereka main HP, rebahan, atau enggak keru-keruan gitu ya, intinya ya. Siap Pak Anang, terima kasih.
Ya, dilanjut Mas Sony Ana. mau Saya share lagi menyimak. Cak ya tuh. Pak Anang, Siap. mumpung itu belum disahkan, bisa tidak ditambahkan kira-kira kalimatnya yang agak bagus dikit? Anak guru tuh bebas Pak, nak sekolah di mana bae. Anak guru sudah menjadi jaminan di Permendikbud bahwa dia boleh sekolah di tempat gurunya mengajar. Nah yang jadi masalah Pak, guru SMA 4 anaknya ini nak sekolah di SMA 1. Oh, Nah Atau jadi sebaliknya, Om. kepala SMA 1 kan bingung Pak, nak nolak, nak nolong mak mano, tidak tolong kawan. Nah kira-kira kalimat di situ mak mano lah Pak, kira-kira anak guru tuh pacak sekolah di tempat yang diinginkan itu. Nah. ini nambah lagi bocorannya nih. Iya, kalimatnya belum ketemu aku Pak. Dari kemarin aku pengen kalimat itu tuh. Sudah sebenarnya, cuman masih kami rahasiakan sebenarnya. Cuman Oh itu Pak Anang ya. diminta Kita ambil di-share, contoh sudah baik saya guru edit SMA sedikit, 4, ya. anaknya pengen di sekolah SMA 1. Nah, mak mano? Pak Anwar bingung nak tolong mak mano, ndak ditolong jauh dari zonasi. Ndak Ini ditolong kawan, minta chip. Jadi bingung dia, Pak. mungkin gini ya solusinya. Kami sudah berpikir juga termasuk bina lingkungan dan lain sebagainya. Kita coba lihat draft SK Gubernur PPDB-nya ya. Oke, boleh, Pak. Pak Kadis tidak marah nih di share nih. Iya, Karena kaki ini anak Pak Agus nak sekolah SMA 4, ndak mungkin sekolah SMA 2 anak Pak Agus, Pak. Pak itu ya. Kalau anakku zonasi aman Pak Sony SMA 4. Nah, masuk SMA 1 dia mak mano? Nah ini kita ada poin tentang SK Gubernur yang bagian prestasi ya. Oke, kita bahas jalur prestasi dulu. Jalur prestasinya rencananya seperti ini. Jalur prestasi ada dua macam, yaitu melalui undangan dan melalui tes. Tapi melalui tes ini hanya untuk sekolah berasrama dan untuk SMK. Jadi kalau sekolahnya tidak berasrama, SMA tidak berasrama, tidak boleh ada tes. Tidak boleh ada tes. Dia jalur prestasinya nanti melalui undangan. Ini baru konsep ya, draft, dan ini belum pasti final juga. Undangan itu, nah kenapa hilang ya? Undangan itu kelulusannya ditentukan oleh kepala SMP. Jadi sistem seperti kita undangan di kuliah, maka melalui pasal ke-7 ya tadi ya, jalur prestasi. Nah ini kita lihat bisa berdomisili di dalam wilayah zonasi maupun di luar wilayah zonasi. Nah, jadi tidak harus dia dari satu wilayah zonasi. Ditentukan oleh kepala SMP atau kepala sekolah asal. Jadi kepala SMA tidak berhak menentukan. Jadi kaget mungkin Pak Agus berasal sama kepala SMP-nya. Tapi Pak Agus berhak menentukan kuota sekolah mana saja yang diberikan untuk jalur. Seperti universitas lah ya. Bisa diterima apabila memenuhi syarat-syarat. Nah syaratnya pun kita bikin fleksibel nih. Penentuannya syarat-syaratnya misalnya prestasi akademik dan segala macam. Ada pasal karet di bawah prestasi bela negara, bahkan ada prestasi-prestasi lain yang merupakan ciri khas berdasarkan kesepakatan kepala sekolah bersama Dewan Guru. Nah itu syarat-syarat untuk jalur prestasinya. Sementara syarat untuk memberikan kuotanya kita bisa mempertimbangkan prestasi akademik non-akademik dari alumni sekolah asal yang bersekolah di tempat kita atau jumlah peserta didik yang ada di SMP. Makin banyak peserta didiknya mungkin kuotanya agak dilebihkan. Kemudian ciri khas yang menjadi keunggulan sekolah tersebut dan berkorelasi dengan sekolah kita. Nah, jalur prestasi inilah yang tadinya kita pengen tetapkan 30% menjadi tempat kalau memang anaknya itu berprestasi, anak guru mudah-mudahan adalah berprestasi, maka kita bisa membantu sesuai dengan prosedur. Di sini mungkin ada hafalan minimal 3 juz kalau dia dari luar. Tapi kalau dia dari dalam wilayah zonasi, kita perkecil juga syaratnya. Ini bagian F. Anak-anak yang berasal dari wilayah dalam zonasi dimintanya hanya 1 juz minimal. Prestasinya juga akademiknya peringkat 1 sampai 10 di kelas. Tidak lagi menjadi juara umum. TOEFL-nya pun hanya skor 300 kalau pakai syarat TOEFL. Prestasi bela negara, wawasan kebangsaan ini berdasarkan dari pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, Polres, Kejari dan lain-lain. Prestasi lainnya yang berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kan menjadi suatu fleksibilitas di sekolah untuk menentukan bahwa ini loh anak-anak yang kita inginkan untuk tetap menjaga prestasi dan marwah sekolah kita di bidang mutu tanpa kita menafikan adanya zonasi dan mendiskreditkan anak-anak zonasi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi nanti Pak Sony kalau memang
ini disetujuin draft ini, maka kita memiliki banyak kesempatan untuk juga tetap memperoleh anak-anak yang sudah banyak berprestasi untuk mengimbaskan ke kawan-kawan yang lain. Itu mungkin Pak Sony ya. Masuknya prestasi ya. Kalau masuk afirmasi enggak masuk ya, anak guru afirmasi ya. Itu gaya anakku masuk SMP 1, Pak. Iya, siap. Ada lagi? Mana? Ini? Satu lagi, Pana. Siap, bagus. Ah, ini ada warisan dari daerah yang sepertinya belum tersentuh update di Dinas Pendidikan. Karena misalnya maksudnya begini, Iya, sekolah-sekolah yang ada di Sumsel ini iya. masih membawa nama-nama dengan embel-embel tertentu, tapi maaf beribu maaf. Iya. Ada SMA unggulan A, SMA unggulan B. Padahal itu kan bawaan waktu di daerah. Iya. Setelah mereka di bawah ruang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi, semestinya kan ada semacam verifikasi ulang. Betul. Sekolah unggulan A ini apakah masih tetap membawa status keunggulannya atau tidak? Iya. Sekolah unggulan B itu masih tetap atau tidak? Karena dalam pengertian saya begini, keunggulan seseorang atau keunggulan sekolahan itu bersifat sementara, tidak ada yang permanen, karena pimpinannya mungkin berganti, tenaga gurunya juga mungkin berganti. Dulu sekolah itu memang memiliki track record yang luar biasa. Ya. Tetapi keluar biasaan itu mungkin karena daya dukung GTK-nya. Suatu saat, karena GTK ini juga barangkali perlu diberikan reward penghargaan, mereka akhirnya hijrah kemana-mana, menjadi pemimpin di mana-mana. Yang akibatnya sekolah unggulan itu ternyata tidak memiliki daya dukung sekuat dulu. Nah, ini kan akan berdampak pada lulusannya. Siap. Nah, jadi kami mengusulkan, jadi status-status yang sekarang dipegang oleh sekolah-sekolah tertentu ini harus ada verifikasi yang jelas, sama seperti yang telah dicontohkan oleh kementerian, bagaimana menilai satu sekolah ini umpamanya dapatkan gelar sekolah penggerak, sekolah ramah anak, ada instrumen-instrumennya. Sehingga istilah keunggulan itu selalu dinamis. Nah, jadi seperti itu. Karena kita melihat bahwa di setiap daerah itu masih tetap memelihara status itu, padahal pada kenyataannya bisa jadi produk sekolah tetangganya bisa lebih bagus daripada sekolah yang menyandang status itu. Nah, jadi update itu mestinya sudah dilakukan oleh di Dinas Pendidikan, tapi ini maaf, ini hanya mimpi saya aja, Pak Anang. Sehingga setiap tahun itu bisa saja sama seperti nilai akreditasi sekolah, bahwa setiap sekolah ini memiliki ukuran yang dinamis, bisa turun, bisa naik. Nah, karena faktanya kan kepala sekolah kinerjanya dinilai, guru kinerjanya dinilai. Nah, berarti sekolah juga idealnya ada penilaian secara berkesinambungan, sehingga barangkali sekolah yang berkeinginan atau memiliki komitmen bahwa status positifnya harus terpelihara, maka dia akan memelihara kualitas manajerialnya. Nah, ini sekedar wacana atau angan-angan saya saja, Pak. Bagaimana, apakah ini umpamanya sudah terencana juga di Dinas Pendidikan, termasuk penertiban nomenklatur juga kan? Karena di satu kabupaten ada nama sekolah itu per kecamatan, di kabupaten yang lain per kabupaten kan gitu, kabupaten yang lain. Itu mohon maaf Pak Anang, ya sekedar
ya mencetuskan unek-unek saja. Terima kasih Bang. Pak Agus, tidak apa-apa on cam aja ya. Izin sambil Siapa? berjalan Pak Agus, iya. Pak Samsul dan beberapa pengawas lain di Palembang pernah menyampaikan ke saya bahwa mereka melakukan verifikasi sekolah unggulan, bahasanya menjadi sekolah rujukan beberapa tahun terakhir. Rujukan provinsi ada 3 SMA, 1 Palembang, 17 Palembang, dan SMAN Sumsel. Rujukan kabupaten kota ada sekitar 29 atau 28. Itu yang harusnya diverifikasi tiap tahun oleh pengawas. Nah, namun karena mungkin keterbatasan pemahaman atau penyamaan persepsi, sehingga verifikasi itu menjadi hanya sekedar stempel, cap saja bahwa oke lah lanjutlah terus. Kami juga nggak tega misalnya menggugurkan status unggulan atau rujukan. Namun Kementerian Pendidikan sudah clean menjelaskan bahwa tidak boleh lagi ada namanya sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah rujukan, atau sekolah embel-embel tersebut, kecuali tadi embel-embelnya sekarang sekolah ramah anak, sekolah penggerak, sekolah-sekolah lain yang berdasarkan kebijakan. Ini menjadi bahan evaluasi kami, maka kami akan mulai dari PPDB ini dulu. Demikian Pak Agus, terima kasih masukannya. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Bapak Agus Diana selaku kepala sekolah kita. Ya. Demikianlah webinar kita malam hari ini. Malam hari ini adalah setiap sekolah harus mewujudkan sekolah ramah anak dengan segala upaya yang berlaku dan yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya untuk hadir malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dapat dokumen warahmatullahi ukurannya?